Cats rule the world. Begitulah ucapan Jim Davis, seorang kartunis pembuat animasi Garfield dan Friends. Ucapan ini boleh jadi benar adanya, sebab saat ini kucing menjadi salah satu hewan yang benar-benar digandrungi di seluruh dunia. Bahkan, ada anggapan kalau kucing adalah majikan, sementara kita adalah peliharaan bagi mereka. Selain anjing, hewan ini menjadi salah satu peliharaan terpopuler di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Mungkin kamu punya kerabat yang memiliki hewan lucu berbulu ini di rumah atau malah kamu sendiri yang memeliharanya. Memang pecinta kucing ada banyak sekali di Indonesia. Baik kucing ras maupun kucing kampung, semuanya menjadi favorit orang-orang. Dengan sifatnya yang jinak, penurut, lucu, dan menggemaskan, wajar saja bila hewan ini jadi pilihan sebagai peliharaan. Apalagi kucing juga termasuk hewan yang mudah untuk dirawat. Tapi, pernahkah terpikirkan mengenai bagaimana awal mula hewan ini bisa menjadi dekat dengan kehidupan manusia? Sebagai pecinta kucing, tentu kamu harus mengetahui bagaimana sejarah kucing menjadi teman dalam peradaban manusia. Bahkan, tahukah kamu kalau kucing ini juga sempat dianggap hewan suci yang setara dengan dewa oleh bangsa Mesir? Sejarah kucing sudah bermula lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Secara ilmiah, kucing disebut sebagai Felis silvestris catus atau Felis catus. Inilah jenis yang sekarang menjadi pilihan sebagai hewan peliharaan. Karena termasuk ke dalam keluarga Felidae, kucing juga masih tergolong kerabat dengan macan, harimau, singa, hingga jaguar. Para ahli menyebutkan bila domestikasi atau asal-usul kucing berasal dari Timur Tengah, khususnya di daerah bulan sabit subur Fertile Crescent. Spesies awal yang menjadi peliharaan diperkirakan adalah kucing liar Afrika, Felis libica. Bisa dikatakan kalau hewan inilah yang menjadi nenek moyang kucing rumahan yang ada pada saat ini. Domestikasi kucing ini tidak terlepas dari aktivitas manusia yang dulu kerap bercocok tanam. Yang mana, kucing dimanfaatkan sebagai hewan penjaga hama. Mengingat pada masa tersebut, wilayah bulan sabit subur juga menjadi awal dari munculnya masyarakat pertanian. Dilansir dari Smithsonianmag.com, bukti arkeologis mengenai kucing ini cukup banyak ditemui dan kebanyakan juga berasal dari daerah tersebut. Bahkan, sebagaimana tertulis dalam jurnal penelitian sains di situs tersebut, spekulasi dari peneliti menyebutkan bila proses domestikasi ini sudah dimulai sejak 12.000 tahun yang lalu. Dulu, Mesir dianggap sebagai tempat dari awal mula domestikasi kucing, tepatnya sekitar 3.600 tahun yang lalu. Selain itu, kucing adalah hewan yang sangat dihargai di negara ini. Tentunya kamu sudah tahu kan bila Sphinx yang berada dekat piramida Giza memiliki bentuk kucing. Bahkan, bangsa Mesir kuno juga punya dewi yang juga memiliki rupa kucing, yaitu Dewi Bastet. Namun anggapan tentang Mesir sebagai awal mula domestikasi ini berubah setelah ada penemuan kerangka kucing yang ditemukan di Pulau Siprus dengan usia 9.500 tahun. Hal ini sebagaimana tertulis dalam sebuah penelitian berjudul The Taming of the Cat yang dipublikasikan oleh Scientific American. Bagaimana kucing bisa tersebar ke seluruh dunia? Tidak cuma oleh bangsa Mesir kuno, dalam sejarah di berbagai peradaban, kucing juga menjadi salah satu hewan yang sangat dihargai. Di Eropa, bangsa Romawi menganggap kucing sebagai simbol kebebasan. Bergeser ke benua Asia, kucing juga punya anggapan sebagai simbol keberuntungan di Tiongkok. Bila memang kucing ini asalnya dari Timur Tengah, lantas apa yang membuat kucing ini menjadi menyebar ke seluruh belahan dunia? Seperti cerita mengenai kucing yang ada di Siprus, jawabannya adalah dengan dibawa oleh manusia. Karena pada saat itu kucing sangat populer sebagai pengusir hama, tren ini mulai menyebar ke utara Turki. Tepatnya oleh orang-orang Rumania dan Bulgaria. Kemudian, orang Viking dan Romawi juga tertarik dengan hewan berbulu ini. Mereka pun akhirnya memanfaatkan kucing sebagai pengusir hama yang ditempatkan di geladak kapal. Dari sinilah, gelombang kepopuleran kucing semakin tersebut semakin besar hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Jadi, begitulah sejarah panjang dari nenek moyang Anabul atau anak bulu yang hobi mengeong ini. Seiring dengan berlalunya zaman, dari kucing liar Afrika, kini mereka berevolusi menjadi kucing domestik hingga bisa menjadi hewan peliharaan yang orang-orang sukai seperti sekarang. Demikianlah pembahasan tentang bagaimana sejarah kucing menjadi peliharaan manusia dan bisa tersebar ke seluruh dunia. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.